morning everyone. Yes. Nah, mana cara jawabnya? Sudah diajarkan berulang kali. Morning, sir. Ya, morning sir. Oke, jadi lalu sudah pernah Bapak ajarkan angka 1 sampai 20. Coba kita ingat-ingat ulang dulu. Angka 1 bahasa Inggrisnya apa? Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba perhatikan semua Bapak. Jadi sebenarnya yang harus kalian hafal itu angkanya hanya yang Bapak tulis di papan itu saja. Sisanya kalian bisa pakai cara cepat antara penggunaan di dan in. Lalu sudah sempat Bapak ajarkan juga itu. Mungkin sudah lupa semua. Lalu fokusnya masih angka 1 sampai dengan 20. Jadi coba perhatikan. Angka 1 sampai 10 tadi sudah tahu semua. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tadi lampunya mati ya. Masa mati kamu dulu. Sudah begini kalau di sini. Jadi oke, kalau yang sudah coba duduk yang pelajaran kita hari ini. Kita sambung di minggu depan masih dengan topik yang sama. Dari Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi kelas sendiri sebenarnya tidak bisa diprediksi dari mana ya. Contoh tadi kan sudah kalian lihat. Kadang-kadang situasi kelas itu kadang kondusif, kadang juga kacau. Itu tergantung dari siswanya sih. Jadi kalau misalkan kalau kondisinya kondusif, ya pasti kita bisa terapkan banyak kayak metode begitu yang sudah kita pegang di modul. Sekarang kalau dia bisa bikin modul, nah itu mungkin bisa lebih banyak kita terapkan. Sedangkan kalau untuk ketika kondisinya kurang kondusif, ya paling lebih banyak nasihat. Kalau saya sendiri pengalaman pribadi menjaga fokusnya siswa supaya tetap fokus memperhatikan yang bisa dijelaskan. Itu kalau saya sendiri. Kalau itu pastinya saya tegur ya. Kalau tidak ditegur kan tidak bisa juga, nanti tidak mau berubah dia kalau tidak ditegur. Ya, paling ditegur, cuman sebisa mungkin jangan sampai kayak ada kekerasan fisik itu. Mereka cuma ditegur, dikasih tahu cara ya, mungkin ada suara rada tinggi, oke lah.
Karena kalau kita tidak tinggi juga suara ya tidak mereka dengar. Kalau strategi biasanya saya lebih sering kalau untuk jaga supaya lebih kondusif, saya libatkan mereka sebenarnya. Saya juga libatkan. Jadi kalau dilibatkan kan mereka itu jangan nanti saya ditunjuk gitu. Jadi mereka lebih fokus kalau dilibatkan. Makanya tadi kebetulan tadi itu tidak tahu juga kenapa tadi tidak kondusif sekali. Tidak biasanya juga begitu. Atau kalau hari-hari saya biasa tidak seperti itu sebenarnya. Tidak tahu mungkin lantaran ada tamu barangkali makanya rada-rada bagaimana mereka. Jadi saya sering libatkan orang untuk jaga fokus. Kalau untuk menghadapi perbedaan belajar, biasanya kalau untuk yang sudah bisa ya alhamdulillah kan. Kalau yang belum bisa itu biasanya saya beri bimbingan khusus. Jadi tadi kan saya ambil namanya berapa orang yang di kelas itu yang belum bisa untuk materi ini. Jadi biasanya kalau ada waktu mereka yang luang dan biasanya ada guru yang tidak masuk misalkan atau mereka ada kegiatan apalah biasanya saya panggil dulu saya karena kalau masuk kan bisa satu mata dengan mereka kan jadi lebih enak gitu. Dan juga ada juga teman yang dia mau korek-korek. Kalau saya sering itu pakai yang GTM Grammar Translation Method. Kenapa saya pilih metode itu? Tapi saya kombinasikan ya dengan deep learning. Jadi Grammar Translation Method saya kombinasikan, saya padukan dengan deep learning. Jadi kalau Grammar Translation Method kita di situ alasan saya kenapa pilih itu karena kan kalau di Grammar Translation Method kita belajar banyak tentang grammar karena dia pun juga bilang kan kalau belajar itu sudah tuh grammarnya tapi nyatanya kan ketika mereka ujian pasti butuh. Kenapa saya pilih grammar translation karena memang bidang saya waktu kuliah juga lalu di bagian itu translation. Jadi saya lebih kalau menerjemahkan kan mereka bisa dapat banyak pesan. Tapi bukan yang sulit ya, kayak terjemahan ringan, kayak misalkan take a pen. Jadi kan mereka dalam satu kata itu atau satu kalimat ada berapa kata mereka dapat. Kenapa saya pilih metode translation ya karena itu cepat mereka hafal itu cepat. Metode tidak selamanya kan grammar translation method. Saya sukanya pakai itu. Kalau untuk role play itu lebih enak lagi dipadukan dengan deep learning. Kalau deep learning kan kita harus mengaitkan materi yang kita ajar itu dengan dengan aktivitas mereka di dunia nyata. Sebenarnya kayak tadi itu untuk pertemuan ketiga, itu sudah kalau untuk materi ini nanti kalian lihat di modul saja.